Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Eda Muhammad Rafi dengan NIM 301210041, merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Balai Bandung pada Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu kinerja CPU atau mikroprosesor yang mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya beranggotakan 7 orang kelompok. Yang pertama ada Ahmad Kurniadin, yang kedua ada Dwi Putra, yang ketiga ada Hanafi Ari Azhar, yang keempat saya sendiri, yang kelima ada Muhammad Rifel, keenam ada Panji Maulana Sidik, dan yang ketujuh ada Guldani Yuri Faturrahman. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu mikroprosesor? Nah, mikroprosesor adalah suatu Central Processing Unit atau sering kita sebut dengan CPU, elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya. Di atas sebuah sirkuit tersebut terintegrasi semikonduktor. Nah, mikroprosesor juga dapat diartikan sebagai rangkaian unit mesin pengolah yang memiliki pekerjaan pokok untuk melakukan komputasi, logika, dan aritmatika. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke poin nomor 1, ada Intel. Prosesor Intel merupakan jenis prosesor komputer atau laptop yang paling terkenal dan laris di pasaran. Nah, prosesor Intel juga ini merupakan produk keluaran dari perusahaan Intel Corporation yang mana merupakan produsen semiconductor chip terbesar di dunia berdasarkan pendapatan serta merupakan pengembang seri kali 86 dari mikroprosesor. Nah, untuk mengenai jenis-jenis Intel akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Idam. Perkenalkan, nama saya Hanafi Ari Azhar dengan NIM 301210040, Prodi IF semester 3. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis prosesor Intel. Ya, prosesor Intel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 ya. Yang ke satu Intel 4004, kedua Intel 8008, ketiga Intel 8080, keempat Intel 8085, kelima Intel 8086, keenam Intel 8088, ketujuh Intel 286, ke-8 Intel 386, dan Intel 486 yang terakhir ya. Lanjut. Ya, saya akan menjelaskan tentang Intel Pentium. Ya. Prosesor Intel Pentium yang rilis pada tahun 1993 merupakan generasi pertama yang menggunakan CPU 32 bit dengan kecepatan frekuensi 66 MHz. Jenis prosesor ini juga menjadi awal mula perkembangan komputer generasi kelima. Prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 273 pin dan terbuat dari keramik PGA atau disebut pin grid array. Prosesor ini juga hemat daya karena hanya membutuhkan 3,3 volt. Ya, lanjut. Di sini ada Intel Pentium 2. Prosesor ini merupakan jenis prosesor generasi ke-6 yang menggunakan arsitektur CPU x86. Intel merancang prosesor ini agar dapat menggunakan pada PC yang memungkinkan mengolah video, audio, dan grafis secara efisien. Selain itu, prosesor ini juga dapat mengolah data serta menggunakan data berbasis internet dengan lebih baik. Intel Pentium 2 merupakan prosesor pertama dari Intel yang menggunakan arsitektur superskalar, sehingga walaupun Pentium merupakan prosesor yang bersifat CISC, Pentium dapat bekerja seperti layaknya prosesor RISC, meskipun pada saat itu belum ada aplikasi yang mampu memanfaatkannya. Ya, di sini ada Intel Celeron. Intel Celeron ini merupakan prosesor yang pertama kali rilis pada tahun 1998
yang merupakan hasil perkembangan dari Intel Pentium 2. Jenis prosesor ini mempunyai pin yang berjumlah 386 sehingga dapat bekerja lebih efisien. Pentium 3. Prosesor Intel Pentium 3 dirilis pada tahun 1999, memiliki kemampuan prosesor pengelolaan citra tingkat tinggi, pengolahan gambar 3D, audio streaming, aplikasi berbasis video, dan pengenalan suara. Jenis prosesor ini mempunyai 70 perintah SIMD yang dapat mempercepat pengelolaan informasi dari bus sistem ke prosesor. Jangkauan kecepatan prosesor ini mulai 400 MHz, 4 kali 100 MHz hingga 1,4 GHz, 10,5 kali 133 MHz. Intel Pentium 4. Prosesor Intel Pentium 4 adalah mikroprosesor generasi ke-7 yang dibuat oleh Intel dan dirilis secara resmi pada tanggal 20 November 2000. Nama perkenalan generasi awalnya adalah Willamette. Kemudian dikembangkan kembali dengan nama perkenalan Northwood, Prescott, dan Chandler. Jenis prosesor ini memiliki kecepatan 1,5 GHz seiring dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat, maka varian baru Intel Pentium 4 bisa memiliki kecepatan hingga 3,06 GHz. Intel Xeon. Intel Xeon merupakan jenis prosesor yang dimana Intel merancangnya khusus untuk pengguna pada server. Hal ini karena prosesor yang dirilis pada tahun 2001 ini dapat melakukan komputasi dengan jumlah 603 pin. Intel Core 2. Jenis prosesor ini merupakan sebuah mikroprosesor yang dirilis oleh Intel Corporation pada tahun 2006. Pada saat awal pengembangan, Intel Core 2 memiliki nama kode Core dan Allen. Jenis prosesor ini juga menjadi prosesor pertama yang memiliki kemampuan proses data hingga 64 bit. Presentasi Ahmad Kurniadi. Nama saya Muhammad Rifat Niamaran dengan NIM 30121006. Intel Core i3 merupakan salah satu prosesor dengan menggunakan teknologi turbo boost overclocking otomatis yang berkisar antara 2933 GHz sampai dengan 3,2 GHz. Clock grafik prosesor 100 MHz, L3 CC 4MB LGA soket 1156. Intel Core i3 juga mampu mengintegrasi
mengintegrasikan virtualizing teknologi dengan GPU Graphic Processing Unit sehingga dapat berjalan lebih cepat. Lalu ada Intel Core i5 adalah prosesor kelas menengah dari Intel Core yang saat ini banyak digunakan di pasaran. Intel Core i5 dilengkapi dengan 4 core yang akan mendukung kerja multitasking jadi jauh lebih lancar. Lalu Intel Core i7. Intel Core i7 prosesor ini mendukung PC tingkat atas dengan performa CPU yang sangat baik untuk grafis diskrit dan akselerasi AI. Spesifikasi performa jumlah intinya ada 24, lalu ada frekuensi dasar prosesor 5.40 GHz CAC 30 MB Intel Smart CAC. Kecepatan bus tidak diketahui, TDP 253 watt, rentang voltase video tidak diketahui. Lalu ada Intel Core i5, Core i9. Intel Core i9 memiliki jumlah core tinggi hingga 18 core dengan teknologi hyper-threading lebih bertenaga 29% dan performa gaming meningkat 41% dari generasi sebelumnya. Performa editing video 4K sampai 59% lebih cepat. Mudah di-overclock berkat fitur Intel Thermal Velocity Boost terbaru. Perkenalkan, nama saya Panji Maulana Sidik, NIM saya 301210012. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wildan. AMD Opteron adalah sebuah mikroprosesor 64 bit buatan AMD yang dirilis untuk pasar workstation dan server pada musim semi 2003. Prosesor ini menggunakan arsitektur yang sama dengan prosesor AMD Atheon 64, yakni AMD 64. AMD Phenom adalah prosesor komputer desktop buatan AMD dengan mikroarsitektur bernama K10. Beberapa varian prosesor AMD Phenom adalah terdiri dari 4 inti prosesor, yaitu quad-core dan 3 inti prosesor triple-core. AMD Sempron adalah sebuah jajaran prosesor yang diperkenalkan oleh AMD pada tahun 2004 sebagai pengganti prosesor AMD Duron di pasar komputer murah untuk bersaing dengan prosesor Intel Celeron D. AMD Radeon adalah divisi PGA dan GPU dari AMD, di mana sebelumnya bernama ATI Radeon, yang merupakan saingan dari Nvidia AMD Radeon. Menciptakan GPU yang cukup namun cukup mumpuni untuk dipakai bermain game seperti RX 560, 570, dan 580, dan RX 5700 XT sebagai GPU terbaru dengan harga ekonomis namun memiliki performa yang tinggi. AMD Duron adalah sebuah keluarga prosesor versi murah dari keluarga AMD Atheon yang diperkenalkan pada bulan Juni pada tahun 2000. Pada awalnya Duron memiliki nama kode Spitfire yang dibuat berdasarkan core Thunderbird, seperti halnya Intel yang memangkas cache level 2 pada versi murah Phantom 2 dan 3. Celeron AMD juga melakukan sama. AMD memutuskan Duron hanya memiliki 64 KB saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Intel dan AMD. Dalam segi pendeteksi, terutama virus, ternyata AMD dapat mendeteksi virus terlebih dahulu dibandingkan Intel. AMD menciptakan sebuah program bernama EVP atau Enhanced Virus Protection yang bisa dikatakan sebuah langkah cerdik untuk mengalahkan Intel.
Dalam hal arsitektur, prosesor Intel versus AMD memiliki desain yang berbeda. AMD menggunakan desain memori control yang terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur dari data dari prosesor ke chipset lebih singkat. Sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini, baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Kemudian, apa sih perbedaan Intel dan AMD? Jika dilihat dari sisi multimedia, ternyata AMD masih kalah dari Intel. Karena hasil gambar yang ditampilkan dalam Intel selalu memiliki hasil yang lebih tajam dan jelas daripada AMD. Kemudian, perbedaan selanjutnya adalah kecepatan clock yang dimiliki masing-masing varian. Clock speed sendiri merupakan jumlah operasi yang bisa dilakukan komputer dalam satu siklus jam. Keduanya diketahui memiliki desain berbeda sehingga prosesor Intel biasanya lebih cepat dibandingkan AMD. Maka dari itu, meski memiliki harga yang lebih mahal, namun performa Intel cenderung sedikit lebih cepat dari rivalnya. Kemudian, salah satu perbedaan paling umum di antara kedua prosesor ini adalah dari segi harganya. AMD dikenal lebih murah dibandingkan dengan Intel. Dalam riwayatnya, Intel tentu lebih dahulu menjadi pemimpin produksi motherboard atau CPU. Akan tetapi, sebagian orang memilih AMD karena menyediakan fungsionalitas yang hampir sama, namun harganya lebih miring. Sekian dari saya, Dwi Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.